sendiri aja lah, kan? Jangan jadi entrepreneur kalau pikirannya hanyalah kalau gitu mendingan saya bikin bisnis biar saya bisa jalan-jalan, udah gitu bisa punya waktu lebih luang. Jangan. Kenapa? Karena semua para entrepreneur founder di sini kalian pasti setuju dengan saya bahwa ketika kita di awal menjadi seorang entrepreneur sudah pasti kita yang paling capek kerjanya, yang paling capek banyak pikirnya, yang mungkin keluar lebih banyak uang, dan seringkali bukannya kita menjadi orang yang paling berkuasa bos, tapi justru kita yang harus turun ke bawah melayani dan melakukan segalanya. Nah, jadi jangan jadi entrepreneur. Nah, tapi kalau setelah saya menceritakan dan menunjukkan semua itu, kalian masih tetap ingin jadi entrepreneur, bagus. Dan saran saya, do it for the right reason and do it rightly. Lakukanlah untuk alasan yang benar dan lakukanlah dengan benar. Berikan yang terbaik, maka hasilnya akan menjadi baik. And if you really do that, I can guarantee you, you are going to have a fulfillment in your life, karena yang kalian dapatkan itu bukan hanya achievement saja secara finansial, tapi yang kalian lakukan itu benar-benar bisa bermakna, if you do it rightly. Dan kalau selama 2 hari ini mungkin kalian sudah diisi dengan lebih banyak ilmu tentang structure, tentang skill, tentang strategi. Kalian juga punya kesempatan untuk bisa coaching dan juga bisa konsultasi langsung dengan beberapa MD coachesnya kita juga. It's all about skills, yes, important. Apalagi kita mempersiapkan tahun 2023. Tapi menurut saya ada satu hal yang paling mendasar dan yang paling penting dari segalanya. It's not just about the skill set, tapi it's also about the mindset. Semuanya bilang mindset. Mindset. Dan mindset inilah yang menjadi sangat penting. Karena kalau saya tanya nih, siapa dari kalian di sini yang serius banget pengen bisnisnya sukses, berdampak, bermanfaat bagi banyak orang? Angkat bilang saya. Semua pasti inginnya seperti itu. Nah, tapi semua itu ada runutannya, kalau ingin hasil yang baik, berarti tindakannya harus baik, dan kalau tindakannya harus baik, berarti mindsetnya juga harus baik. Artinya, kalau cara berpikir kita, pola mindsetnya itu salah, keputusan dan tindakan yang kita ambil akan salah. Kalau keputusan dan tindakan yang kita ambil akan salah, berarti nanti hasilnya pun juga akan salah, dan itu semua berunut. Nah, hari ini ada 7 mindset of an entrepreneur yang akan saya bagikan, dan yang saya bagikan ini bukan hanya sesuatu yang saya yakini, tapi juga sesuatu yang saya lakukan dan terjadi dari sejak pertama kali saya memulai entrepreneurship journey saya 22 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi ini adalah hal-hal yang saya lakukan, saya yakini, dan sampai hari ini pun masih terus saya yakini dan saya teruskan kepada kedua anak saya yang saya harap nantinya juga bisa berguna bagi mereka. Nah, untuk itu izinkan saya untuk bercerita, karena hanya dengan bercerita mungkin apa yang pernah saya lalui mungkin bisa relate kepada Anda semua yang ada di sini. Karena kalau saya melihat di sini dari wajahnya, dari ragam usianya, dari bisnisnya berbeda-beda. Tapi saya percaya bahwa entrepreneur itu is all in different stages, dan pasti kita semua pasti pernah melalui tahap-tahap yang sama. Ada mungkin di sini yang baru mulai, baru mau pivot, baru mulai sesuatu yang baru. Ada juga yang mungkin bisnisnya sudah bertahun-tahun dan pengen scale. Ada juga yang mungkin sekarang dalam masa-masa ingin grow up or even accelerate even faster gitu. Jadi setiap orang pasti ada tahapnya dan ada masanya. Dan saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, tapi sebelumnya tak kenal maka sayang, jadi kita kenalan dulu biar makin sayang, bisa? Ya, bisa. Oke. Nah, dan semoga dari apa yang saya bagikan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian bisa bertanya, dan semoga kalian bisa merelate ya dari journey yang pernah saya lalui. Nah, kalau saya tanya hari ini tanggal berapa? 13 bulan Desember tahun 2022. Nah, kalau saya ajak kalian ke beberapa tahun yang silam, lebih tepatnya lagi tahun 2007, tanggal 28 Januari tahun 2007 jam 8.46 pagi. Coba diingat-ingat, kira-kira ingat gak ya lagi pada ngapain?
Ayo, lagi ngapain kira-kira? Lagi sekolah? Masih SMA? Lagi? Kerja. Pasti ingatannya udah samar-samar. Mana gue inget gitu ya, mana saya ingat Miss Mary itu kan sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, oke? Nah, tapi walaupun tanggal itu sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, hari itu adalah hari yang gak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Nah, kebetulan saya masih ingat banget tanggal 24 Januari tahun 2007 itu jatuh di hari Minggu, ya. Jadi tadi yang bilang lagi ngapain? Lagi sekolah Minggu kayaknya. Oke. Nah, dan saya masih ingat banget walaupun hari itu hari Minggu, tapi begitu bangun tidur, saya langsung semangat, saya langsung loncat dari tempat tidur, langsung buru-buru beres-beres, siap-siap, dan udah nggak sabar pengen pergi ke tempat orang jualan koran di Singapura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari dimana untuk pertama kalinya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, koran besar di Singapura, judulnya The Sunday Times, itu meliput artikel tentang kisah hidup saya. Dan judulnya adalah sebagai berikut, She's made her first million at the age of 26. Saya merasa sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Dan mungkin inilah yang akan selalu diingat dari dulu sampai sekarang, walaupun ini sudah terjadi lebih dari 15 tahun yang lalu. Kenapa? Karena bukan hanya pencapaiannya, tapi ada kisah di balik pencapaian tersebut. Nah, makanya dari sejak pemberitaan di koran Singapura, akhirnya pada saat itu juga tersebar di beberapa negara tetangga di Asia, ya, baik itu di Berita Harian Malaysia, di Vietnam, bahkan sampai ke Indonesia pun juga pada saat itu. Nah, tapi banyak orang yang mungkin tidak benar-benar punya kesempatan untuk mengetahui lebih detail the journey before and after. Seringkali kadang-kadang kita cuma lihat, oh seperti ini gitu ya, tapi izinkan saya hari ini untuk menceritakan lebih detail kepada Anda sesuatu yang sebenarnya jarang banget saya ceritakan kepada orang umum. Oke, tapi hari ini saya ingin menceritakannya lebih detail lagi supaya kalian bisa sungguh-sungguh melihat journey awalnya dan bagaimana akhirnya saya bisa berubah dan mengambil keputusan-keputusan penting di hidup saya yang akhirnya membawa saya menjadi sampai saat ini. Dan menurut saya ini penting karena setiap kali saya bertemu dengan entrepreneur dan orang-orang hebat lainnya, yang selalu saya curious, yang selalu saya pengen tahu itu sebenarnya adalah cara berpikir mereka. Kenapa? Karena setiap hari sebagai entrepreneur, tugas kita adalah membuat keputusan. Dan keputusan yang kita ambil itu akan membawa kita ke masa depan yang mana gitu. And it's not easy to make a decision. And sometimes makanya saya juga selalu pengen tahu cara berpikirnya seperti apa sih, kenapa sih seperti ini. Kalau saya bisa tahu mindsetnya dan pola pikirnya dan caranya dia mengambil keputusan, ya itu satu hal yang selalu sangat saya hargai ketika saya menginterview atau ngobrol dengan orang-orang hebat luar biasa lainnya. Oke, nah jadi sama. What is the mindset atau mungkin apa cerita di balik semua ini? Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya nggak pernah kepikiran atau cita-cita menjadi seorang entrepreneur, itu sama sekali nggak pernah. Dari sejak kecil cita-citanya simple, saya pengen menjadi seorang insinyur elektro. Kenapa? Karena saya sangat terinspirasi sama papa saya. Jadi nggak pernah kebayang mau jadi wanita karir, sama sekali nggak pernah. Apalagi mama saya pun juga sebenarnya sebelumnya dia bekerja, tapi begitu melahirkan saya, dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya supaya bisa mendidik penuh menjadi full time mother untuk saya dan dua anak saya, dan anak-anaknya, gitu. Jadi sama sekali nggak kepikiran atau membayangkan jadi seorang entrepreneur wanita karir itu sama sekali nggak kepikiran. Tapi hidup selalu punya caranya, ya, dan seringkali apa yang terjadi dalam hidup ini benar-benar bisa mengubah hidup kita totally. Dan hidup saya pun harus berubah 24 tahun yang lalu. Kalau kalian udah pernah nonton filmnya atau baca bukunya pasti tahu. Tahun 98, pada saat itu saya baru aja lulus SMA, 18 tahun lulus SMA. Tapi karena gara-gara ada kerusuhan, ada krismon, jadi pada saat itu dengan berat hati keluarga saya mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Bukan berasal dari keluarga yang kaya raya dan memang sungguh-sungguh nggak pernah terbayang dan nggak pernah direncanakan. Akhirnya saya harus merantau sendiri jauh dari orang tua. Dan untuk pertama kalinya saya dihadapkan dengan hidup yang sangat sulit. Kalau sebelumnya walaupun saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi setidaknya makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian itu tersedia. Tapi ketika saya hidup sendiri dan dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dan begitu banyak keterbatasan, itu bukan sesuatu yang mudah.
Nah, tapi again sekali lagi, sometimes kadang-kadang hidup itu ingin menggiring kita kemana, seringkali lewat sebuah musibah. Tapi kadang lewat musibah itu ada sebuah anugerah yang memang sedang dipersiapkan kalau kita benar-benar percaya dan mau berproses di dalamnya. Nah, singkat cerita, foto ini, walaupun saya nggak tahu udah berapa ribu kali saya tunjukkan, tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis di hidup saya. Karena tepat di saat inilah, di saat saya melakukan ke-20, di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Kalau saya bisa bilang, tepat di saat inilah, untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya. Terus terang, 1-2 tahun pertama saya jalan di Singapura, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesulitan. Dan saya sungguh-sungguh udah bosan hidup susah. Dan saya bilang, mau sampai kapan kamu hidup susah seperti ini? Hidup itu cuma sekali, dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar utang-utang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Mungkin terdengar sangat sederhana, tapi itu akan selalu bermakna di dalam hidup saya. Mungkin dari casing luarnya tidak ada yang berbeda, tapi di dalamnya saya sudah mengambil keputusan. This is my life, saya akan bertanggung jawab penuh. Dan tanpa saya sadari, satu keputusan untuk benar-benar mengubah cara pandang itulah yang membelokkan saya dan menjadi cikal bakal dari Mary Rena yang sekarang. Dan tanpa saya sadari sebenarnya, menurut saya ini salah satu mindset entrepreneur yang paling penting yang di awal, yaitu forward thinking. Oke, saya cuma bilang forward thinking. Forward thinking. Kemampuan untuk bisa melihat beyond. Oke, dan ini selalu saya ingatkan ke diri saya sendiri sampai hari ini. Kadang ketika kita berada di dalam sebuah situasi yang amat sangat tidak mengenakan, baik itu sebagai entrepreneur ataupun di dalam hidup apapun itu, oke, seringkali tanpa kita sadari kita terjebak dengan keadaan itu. Oke, jangan pernah biarkan diri kita terjebak dengan keadaan. Do not focus on the situation, but you have to focus on the vision. Jadi, dan disitulah, kalau sebelumnya saya ngelihat kanan kiri keadaan saya serba kekurangan, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, saya bandingkan sama teman saya, kayaknya mereka lebih enak, lebih bahagia, saya ngeliat ke diri saya, kok rasanya susah banget, jangankan mau bahagia, mau hidup biasa-biasa aja, kok susah banget. Kalau selamanya saya membiarkan diri saya melihat ke keadaan, saya akan terjebak di dalam hal-hal yang sangat negatif itu. Oke? Tapi saya berani untuk mengadakan kepala saya dan melihat ke depan, fokus on the vision. And I think as an entrepreneur, a great entrepreneur, they can actually see beyond the situations. Saya masih ingat banget selalu ketika saya berbicara, punya kesempatan untuk belajar langsung dengan almarhum Ciputra. Kita semua tahu Bapak entrepreneur Indonesia, ketika dia lihat Ancol yang sebenarnya cuma rawa dan lautan, tapi dia melihat itu sebagai the future of Jakarta dengan segala macam entertainmentnya. Dan sekarang saya lihat, saya yakin ketika mungkin Agung Sedayung melihat peak gitu yang cuma kayak tanah urukan gitu, tapi bagi dia setiap kali dia menjalani itu bukan hanya tanah kosong, tapi bagi dia itu adalah mega city dengan apa yang ada di bayangannya dia. And I think as an entrepreneur kita bisa melihat beyond the service value, bukan hanya kemasannya aja, tapi ketika kita bertemu dengan orang kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya orang biasa saja, tapi there's a future in the person dan seterusnya. So to be able to have a forward thinking is very important. Apapun yang pernah hilang dalam hidup kita, saya selalu ingatkan, pokoknya nggak boleh hilang harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita masih punya kekuatan untuk berjalan. Dan selama kita masih berjalan, berarti kita masih bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Bermimpilah sebesar-besar mungkin, sampai mimpi itu menjadi sebuah magnet besar, yang akhirnya menarik kita untuk bisa menggapai mimpi tersebut. Itu yang saya bayangkan. Kalau saya berada dalam sebuah situasi yang kadang saya gak tahu gimana, ya udah, saya akan fokus ke depan, saya akan oke, masa depan saya mungkin belum baik, tapi masa depan saya lebih baik. Dan saya akan buat mimpi itu sebesar mungkin sampai itu seperti sebuah bola magnet yang akan menarik kita untuk bisa mencapai ke tempat itu. Oke, forward thinking. Nah, dan itulah akhirnya yang membuat saya berani
untuk mengambil satu keputusan penting, yaitu seorang sarjana teknik elektro yang akhirnya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Ini foto aslinya, mungkin jarang terlihat ya, tahun 2002. Mengambil keputusan yang terdengar ekstrim, yaitu memulai perjalanan entrepreneurship saya dan memutuskan menjadi entrepreneur. Meninggalkan semua kesempatan untuk menjadi seorang engineer, kerja di multinational company, tapi saya memutuskan untuk no, saya ingin mencoba menjadi seorang entrepreneur. Tentu saja tidak mudah, dan terus terang saya juga bukan orang yang punya banyak privilege, modal segala macam gitu, warisan, no. Tapi satu hal yang sudah saya putuskan, tadi sudah disebutkan sebenarnya. Intinya, saya harus bergerak, saya harus berjalan. Karena hanya dengan berjalan, saya akan menemukan kesempatan lainnya. Walaupun saya sudah memutuskan untuk berjalan di jalan yang benar, tapi kalau saya nggak jalan, saya juga nggak akan sampai ke tujuan. So, that's the second thing. The second mindset of an entrepreneur adalah action oriented. Action oriented. Tidak akan ada rencana yang sempurna. Terus terang pada saat itu, saya juga bukan orang pintar, saya nggak pernah belajar bisnis, saya bukan belajar MBA, saya nggak tahu bikin business plan, sama sekali nggak tahu gimana caranya. Tapi saya tahu kalau saya mengisolasi diri, kalau saya diem, berpikir, saya nggak akan menemukan jawabannya. Karena kemampuan saya terbatas, pemikiran saya terbatas, apa yang saya ketahui terbatas. Kalau saya diem mikir gimana ya, it's very limited. Oke, saya harus bergerak. Hanya dengan bergerak, saya bisa menemukan jalan. Hanya dengan bergerak, saya bisa menemukan kesempatan. Hanya dengan bergerak, saya mungkin bisa bertemu dengan orang yang akan memberikan saya jawaban atau kesempatan. Oke? Action oriented. Dan singkat cerita, akhirnya pada saat itu, dengan keterbatasan yang punya, saya nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan. Yang saya punya cuma keberanian, waktu, dan tenaga. Dan itulah saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan saya. Banyak orang mungkin meremehkan dan menertawakan, karena kalau pada saat itu tadi saya bilang CEO itu benar-benar literally Chief Everything Officer, dan gak sekeren yang kalian bayangkan ya. Kalau mungkin kalian bayangin, wah keren banget bisa punya bisnis di Singapura, tapi awal tuh gak sekeren itu. Semua dikerjakan sendiri, mulai dari bagi brosur, yang jualan, yang customer service. By the way, pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi, dan lain sebagainya. Dan saya mulai lagi semua dari nol. Saya ambil lagi lisensinya, saya belajar lagi, dan seterusnya. Karena saya nggak punya kenalan siapa-siapa, saya harus jualan ke orang-orang yang saya nggak kenal. Mulai dari buku telepon saya ambilin, saya teleponin satu persatu, sampai saya dari rumah ke rumah, door to door, saya ketokin pintunya supaya saya bisa presentasi produk keuangan yang saya jual. Saya pergi ke mall, kejar-kejaran sama satpam, main petak umpet, karena sebenarnya itu ilegal, harus minta izin, sedangkan saya nggak punya modal untuk nyewa tempat. Saya pergi ke halte bus, ke stasiun MRT, you name it. Karena kuncinya tadi saya bilang, saya harus bergerak. Pokoknya saya nggak boleh diam, saya harus bergerak. Jadi di mana asal ada orang, saya akan datengin, karena hanya dengan bergerak, saya akan maju. Hanya dengan bergerak, saya akan mengasah keterampilan saya. Dan ternyata kerja keras membuahkan hasil. Kalau di bayangan saya waktu itu, saya bayangkan pokoknya asalkan saya bisa menukarkan air mata dan keringat saya untuk masa depan saya lebih baik lagi, saya akan dengan senang hati lakukan itu tanpa mengeluh. Itu aja. Kerja. Dan ternyata sungguh-sungguh kerja membuahkan hasil. Di tahun pertama saya terjun ke dunia sales, saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar. Kalau dikursin ke rupiah, lebih dari 2 miliar rupiah komisi yang saya dapat. Saya bisa bayar hutang pendidikan saya 40.000 Singapura dolar hanya dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus kuliah. Dan akhirnya disitulah saya mulai punya modal gitu. Dan saya sangat mensyukuri. Dan satu hal mungkin tentang action ini yang saya ingin bilang kepada Anda, jangan pernah meremehkan sekecil apapun yang hidup berikan kepada Anda. Jangan pernah meremehkan kesempatan apapun, sekecil apapun itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau belum bisa melakukan hal yang besar, lakukan hal kecil dengan jiwa yang besar. Saya buktikan berkali-kali di hidup saya dari dulu sampai hari ini. Dan kalau saya saja bisa, saya yakin bukan hanya saya, Anda semua pun pasti bisa. Dan itulah. Nah, tapi tanpa saya sadari, ternyata ada hal yang saya tidak ketahui. Jadi kalau tadi saya bilang, wah saya entrepreneur gitu, punya bisnis dan seterusnya. Tapi sebenarnya, to be honest, at that time,
saya bukan pebisnis. I was not really a truly entrepreneur. Jadi yang saya lakukan sebenarnya pada saat itu, I was just a self-employed. Kenapa? Karena semuanya saya kerjain sendiri. Jadi kalau saya bandingkan, saya yakin mungkin Anda pernah membaca buku Rich Dad Poor Dad, ya ada 4 kuadran. Saya nggak sadar bahwa ternyata yang saya lakukan itu, I was still self-employed. Bedanya apa self-employed sama employee? Ya kalau employee berarti kita menukarkan waktu kita dengan uang. Kita kerja dapat uang, ya kan? Nah, bedanya self-employed sama aja, tapi bedanya kita mengeluarkan mengeluarkan waktu dengan uang yang lebih banyak. Bedanya cuma beda dolarnya aja. Kalau employee berarti ya kita gajinya tergantung dari bos atasan, tapi kalau self-employed ya kita bisa kerja lebih banyak supaya dapat income lebih banyak, betul? Betul. Tapi pada dasarnya belum menjadi sungguh-sungguh seorang entrepreneur atau business owner. Kenapa? Ya karena semuanya masih depend on myself. Kalau saya nggak kerja, kalau saya nggak jualan, ya saya nggak akan dapat income, saya nggak akan dapat commission, gitu. Nah, the moment I realize this, barulah saya sadar, oke, berarti kalau gitu saya punya uang, tapi sebenarnya saya nggak bisa selamanya seperti ini, karena mau sampai kapan nggak bisa di scale, gitu. Nah, barulah akhirnya saya mulai mempelajari dan mencari tahu, terus gimana dong caranya dari self-employed menjadi entrepreneur. Nah, kuncinya sebenarnya cuma 2. Ada yang tahu apa 2 kuncinya? System and people. System and people. 2 hal ini yang akan bisa mereplace kamu, mereplace Anda, mereplace saya. Oke? Nah, jadi system and people. So, saya buat sistemnya. Jadi saya mulai mencoba menduplikasi diri saya. Ketika saya jualan seperti apa, saya ngomongnya seperti apa, skripnya seperti apa, aktivitas saya seperti apa, saya mencoba untuk mensistemasikan dan menduplikasikan Mary Riana seperti apa dan mengajarkannya kepada orang-orang yang saya rekrut. Oke? People and system. Oke, nah dan dari situlah akhirnya baru saya bikin sistemnya, saya rekrut orang-orangnya, dan karena saya sudah punya modal, saya bisa nyewa kantor di Singapura, merekrut lebih banyak staff lagi, membangun brand dan seterusnya. Nah, dan akhirnya nggak pernah nyangka bahwa hanya dalam waktu 4 tahun setelah saya lulus, ternyata saya bisa kembali ke mana nih? Oh sorry. Ya ini yang tadi saya bilang ya. Akhirnya saya mulai bangun. This is my first team di Singapura. Ini foto-foto jadul keluar. Jarang lihat pasti yang ini ya. Bisa nebak nggak yang Mary Riana yang mana? Di tengah ya. Ini sama Pak Alfa. Yang zaman dulu banget. Dan pada saat itu we created our dream team. Semua yang saya rekrut semuanya adalah S1 minimum dan semuanya usianya di bawah 30 tahun. Nah, itu yang saya buat. Kenapa? Karena again seperti saya bilang, saya berusaha untuk menduplikasi Mary Riana. Dan untuk bisa menduplikasi Mary Riana ya berarti setidaknya background atau mungkin latar belakangnya harus mirip, sehingga mereka akan bisa lebih mudah untuk melakukan cara-cara yang memang sudah saya sistemasikan. Kalau misalnya sangat berbeda, nanti akan lebih banyak variabelnya dan lebih banyak variasinya untuk bisa menduplikasikan. Jadi harus bisa semirip mungkin. Nah, jadi ini yang saya lakukan pada saat itu. Nah, sebelum saya masuk ke yang lanjutannya, berarti ini adalah mindset yang ketiga. Mindset yang berapa? Ketiga. Mindset yang ketiga adalah always learning. Oke, semua bilang always learning. Always learning. Dan ini penting banget ya, makanya kata kunci adalah always. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, you don't know what you don't know. Karena kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Awalnya saya pikir sudah benar nih, tapi ternyata begitu saya tahu, ternyata yang saya lakukan ini bukan entrepreneur, it's self-employed. Oke, kalau gitu cari tahu gimana caranya. And it's a never ending process. Dan menurut saya ini penting banget untuk saya garis bawahi ketika saya bilang always learning. Karena sometimes kadang-kadang ketika kita belum siapa-siapa dan belum punya apa-apa, akan sangat mudah untuk kita belajar. Ada yang berbicara, wah akan selalu didengerin, dicatetin, ya kan? Ajarkan saya, wah didengerin, dipraktekin, dan akhirnya berhasil, betul? Oke, nah tapi the biggest challenge, tantangan yang sesungguhnya adalah ketika Anda sudah mulai berhasil. Karena when your level of success increase, sometimes the level of our teachability berkurang. Dan ini yang menjadi cikal bakal kejatuhan, dan seringkali ini nggak sadar. Again, when the level of our success increase, sometimes our level of teachability berkurang. Okay? Dan yang ini yang menjadi kelemahan. Dan ingat, hati-hati
kalimat paling bahaya yang bisa membawa Anda menuju kejatuhan? Ada yang tahu apa kalimatnya? I know. Yes, I know that. Saya sudah tahu. Saya udah tahu. Udah sering dengar. Udah bosen. Udah sering baca bukunya. Tahu. Ini mah mendasar banget. Hati-hati. Kenapa? Karena begitu Anda ngomong saya sudah tahu, pikiran tertutup, Anda nggak mau dengerin lagi. Oke. Nah, ini penting. Kedua, saya kasih tahu rumusnya ya. Ini penting banget kedua. Kenapa? Karena pertama, ketika kita berbicara dengan seseorang nih, orang yang udah sukses manapun, kita tahu sometimes rahasia suksesnya itu very basic, benar? Dan karena kita juga udah pernah dengar, udah pernah tahu, betul? Oke. Tapi kalau kita jadi contoh, udah tahu, kira-kira orangnya bakal mau sharing lebih banyak lagi atau enggak? Enggak. Oke. Dan ketika orang nggak lebih sharing dengan banyak lagi, sayang, karena antara great dan sama excellent itu beda-beda tipis. Jadi kalau kita nih berbicara tentang skill ya, di awal tuh pasti akan ada percepatan, wah gampang banget nih belajar. Tapi akan ada titik di mana sebenarnya udah bagus banget. Cuma you want to scale kan, kalian mau menjadi yang excellent, betul. Dan untuk mendapatkan yang excellent, berarti seringkali kalian harus mendengarkan lebih banyak lagi yang saya sudah tahu, sampai biarkan dia bicara, sampai ternyata ada sesuatu yang sebenarnya sangat penting, that simple things yang akan mengubah sedikit lagi untuk menuju excellence. Karena ketika Anda sudah berada di grade, sebenarnya most of the time itu Anda sudah tahu, tapi kan Anda butuh hal yang paling pentingnya yang nggak keluar, dan itu harus hanya bisa keluar kalau Anda benar-benar mau mendengarkan. Karena in every people there always a lessons. Dan makanya setiap kali saya ketemu dengan siapapun juga yang saya interview, walaupun mungkin saya sudah pernah mendengar, sudah pernah baca, sudah pernah tahu, dan sudah saya yakini, sudah saya jalani, tapi in my mind is still okay, I want to learn more, I want to learn again. Karena somehow prinsipnya sama, aplikasinya berbeda, itulah yang membuat kita bisa menjadi excellent. Mengekstrak the last juices yang seringkali itu hanya bisa keluar karena itu adalah esensinya yang paling dalam, yang kita harus sabar dan dengerin. Tapi kalau kita udah tahu, kita nggak akan pernah mendapatkan esensi itu yang sangat langka, yang sebenarnya itu hanya tetes-tetes terakhir yang hanya bisa didapatkan kalau kita benar-benar open mind dan mendengarkan. Oke, nah jadi itu yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri sampai hari ini. Always learning and never say, udah tahu, udah pernah dengar, udah pernah tahu. Saya suka banget Tony Robbins, saya dengar berkali-kali, tapi setiap kali saya dengar selalu aja ada insight baru. Banyak buku-buku favorit saya yang udah saya baca berkali-kali, tapi saya tetap baca lagi karena sometimes kitanya berbeda. Ketika kita membaca lagi, kita akan mendapatkan pembelajaran yang berbeda. So always learning. That's a very very important mindset of an entrepreneur. Oke, nah lanjut lagi ceritanya, bisa saya lanjutkan? Oke, nah dari sinilah akhirnya nggak pernah nyangka bahwa 4 tahun setelah saya lulus, akhirnya saya bisa kembali lagi ke tempat yang sama, di mana saya lulus sebagai sarjana teknik elektro, tapi di tempat yang sama saya bisa diapresiasi dan mendapatkan penghargaan dari NTU sebagai NTU Outstanding Young Alumni Award. Dan ini memorable banget buat saya. Kenapa? Karena seperti saya bilang, pilihan untuk menjadi seorang entrepreneur dan keluar dari jalur saya sarjana teknik elektro itu sangat bukan pilihan yang mudah sebenarnya. Tapi ketika saya kembali bisa kembali ke tempat yang sama dan bahkan bisa dihargai dan diapresiasi, apalagi menjadi orang pertama yang mendapatkan penghargaan ini, itu satu hal yang memorable, oke? Dan itu satu hal yang saya selalu ingat sampai hari ini. Setelah ini tentu saja ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia lainnya yang juga mendapatkan award orang Indonesia dari NTU. Ada Dato Sri Tahir, ada AHY, ada Pak Tito Karnavian, ya mereka adalah lulusan-lulusan NTU juga yang juga mendapatkan penghargaan. Nah, dan dari sinilah akhirnya saya mulai bisa melihat bahwa oke, ternyata untuk menjadi seorang entrepreneur sungguh-sungguh nggak perlu modal, uang, skill, background yang harus belajar bisnis. Kalau bisa belajar bisnis bagus, I have a early head start ya. Tapi kalau misalnya enggak, jangan pernah jadikan itu alasan. Oke? Nah, dan dari situlah akhirnya saya sangat bersyukur ya, karena bukan hanya Tuhan memberkati saya dengan finansial yang sangat baik, bayar hutang, saya bisa hidup enak, kalau makan nggak perlu lihat harga, ya kan? Dan bukan hanya itu, tapi juga diapresiasi oleh banyak banget institusi dan juga para menteri di Singapura. Jadi ini ada dari Menteri
tenaga kerja, manpower, menteri perdagangan dan seterusnya. Nah, tapi this leads me to the next point. Dan ini menjadi titik penting, another second important things in my life yang mengubah segalanya. Dan itu adalah purpose driven. Oke, semuanya bilang purpose driven. Oke. Kalau Anda mendengar dengan jeli dan dengan jelas tadi, menjadi entrepreneur mungkin itu ada sebuah kebetulan yang nggak pernah saya pikirkan. Oke? Dan awalnya itu adalah sebuah kendaraan untuk saya supaya saya bisa bayar hutang. Karena saya pengen banget bisa bayar hutang, saya nggak pengen nyusahin orang tua. Terus terang pada saat itu saya nggak tahu yang namanya passion, nggak tahu yang namanya ikigai, nggak tahu dari mana harus tahu apa your strength, your talent, apa problem yang ada di masyarakat, sama sekali nggak tahu. Prinsipnya cuma satu, pokoknya saya nggak pengen nyusahin orang tua. Selama saya belum bisa membagikan mereka, saya nggak menjadi beban untuk mereka, saya harus bisa bayar hutang. Dan ternyata dengan kerja keras itu, ketekunan ternyata berhasil. Nah, tapi akan ada satu titik di mana pada saat itu saya ngerasa ketika kita udah membayangkan pengen jadi orang sukses dan ketika kita berada di titik sukses itu, ternyata berbeda dengan apa yang kita bayangkan rasanya. Bukan saya nggak mensyukuri, saya amat sangat mensyukuri. Tapi ternyata di situ saya menemukan bahwa there is purpose in life. Bekerja itu kalau ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah about profit. Nggak ada salahnya karena bisnis kita harus punya profit, definitely. Tingkatan kedua adalah passion. Tapi tingkatan yang ketiga yang paling tinggi adalah purpose. So don't just do it for profit, don't just do it for passion. Passion itu kan berarti sesuatu yang kita suka. Tapi do it for a purpose. Do it for a purpose itu basically is no longer about you, tapi tentang orang-orang yang ada di sekitar Anda, di sekitar kita. Dan saya menemukan hal itu lewat sebuah journey yang tentu saya tidak mudah. Ada saatnya di mana saya merasa ada kekosongan. Saya nggak tahu apakah pernah relate kepada Anda semua juga gitu ya. Ketika kita sudah berhasil mencapai sebuah titik hustling gitu, tapi ternyata there is more, ada kekosongan. Dan pada saat itu akhirnya saya mulai mencari tahu. Saya kalau dulu awalnya saya mulai dulu banget, saya suka banget Tony Robbins dan saya selalu ikut Unleash the Power Within. Menyadari apa kekuatan terbesar di kamu dan keluarkan itu. Saya buku-buku yang personal development, personal growth. Tapi pada saat itu, ini berarti usia saya sekitar 27-28 tahunan, saya mulai mencari buku-buku tentang purpose driven life, alchemist, ya buku-buku tentang soul searching. Dan bahkan saya waktu itu purposely mengikuti sebuah seminar di Australia. Judulnya waktu itu Date with Destiny, and it was life changing, dan it was surprising karena ketika pertama kali saya datang ke sesinya Tony Robbins, Unleash the Power Within, itu isinya berapa ribu ya, mungkin kayak 5.000 orang, dan semuanya adalah orang-orang yang benar-benar punya desire pengen sukses. Kebanyakan dari mereka itu no one, but they want to be someone. Okay? Nah, tapi ketika saya ikut sesinya Date with Destiny, itu isinya nggak terlalu banyak, nggak sampai ribuan orang, paling ratusan, mungkin sekitar 900, dan isinya di situ orang-orang yang sukses semua. Mereka adalah CEO multimillionaire company, bahkan ada selebriti dari berbagai negara, semua orang-orang sukses di situ. Tapi ngapain mereka di situ? Mereka searching for a purpose. Makanya namanya Date with Destiny. What is your destiny? Dan disitulah akhirnya untuk pertama kalinya saya menentukan what is my purpose in life. Ini yang saya tulis di tahun 2008 dan sampai hari ini belum berubah ya, dan ini yang menjadi pedoman my North Star ya, menjadi pedoman saya dalam mengambil keputusan dan dalam membuat bisnis. Ini yang saya tulis. Saya tulis the purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one, and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan di situ saya tulis, saya harus menjadi orang yang besar, menjadi yang terbaik dalam apapun yang pilihan saya. Kenapa? Bukan untuk menunjukkan kebesaran saya, tapi saya ingin menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Yang saya merasa hidup saya itu bagaikan sebuah keajaiban yang saya sendiri nggak pernah bayangin, gitu. And I want to enjoy every moment and pieces of my miraculous life, dan saya ingin menikmati setiap hidup saya yang begitu ajaibnya menurut saya.
bersama orang-orang yang saya cintai, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan terus menyuarakan hal itu dan sebagai sebuah hadiah untuk saya dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Ketika saya menuliskan ini, saya nggak pernah ngebayangin sebuah profesi atau saya nggak pernah ngebayangin sebuah business plan gitu, enggak. Ini benar-benar yang saya temukan dari lubuk hati saya yang paling dalam dan saya tuliskan. Tapi seperti saya bilang, purpose driven inilah yang akhirnya membawa saya membuat bisnis-bisnis yang saya lakukan sampai hari ini. Nggak pernah kepikiran mau jadi motivator, nggak pernah, ya kan? Nah, tapi karena pada saat itu hidup memberikan saya kesempatan, karena pada saat itu saya cukup dikenal, dapat award, akhirnya saya punya kesempatan diminta sharing. Dan tanpa saya sadari, ternyata di situ lalu benih-benih awalnya untuk saya bisa berbagi dan saya menyadari bahwa ternyata saya suka melakukan hal itu. Dari seorang yang nggak ngerti bisnis, tapi ketika saya menceritakan pengalaman saya menjalankan bisnis, ternyata orang bisa lebih relate karena it's more real. Nah, dari situlah akhirnya saya merasa bahwa ada sesuatu yang berharga yang saya bisa bagikan, sebuah kegagalan yang akhirnya menjadi penguatan bagi orang-orang yang mungkin sedang melaluinya, sebuah sebuah kesulitan yang akhirnya menjadi sebuah tujuan. Nah, dari sinilah akhirnya di ulang tahun saya ke-30 saya baru menentukan mimpi saya yang berikutnya untuk bisa menciptakan dampak positif dari terhadap kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Nah, dan dari situlah tentu saja dibutuhkan hal yang berikutnya lagi. Oke, nah dan sinilah yang saya sebut sebagai mindset yang keberapa? Keempat. Yang keempat adalah risk taker. Oke, ketika saya menyadari apa yang menjadi talenta saya, apa yang menjadi bakat saya, apa yang menjadi passion saya, dan apa yang saya lihat dunia ini punya masalah dan saya bisa mengkontribusikan sesuatu untuk itu, saya menemukan ternyata jawabannya bukan di bisnis yang saya sedang tekuni di Singapura yang sudah saya jalani dan menghasilkan jutaan dolar di bidang financial. Saya merasa bahwa saya ingin bisa membuat sebuah bisnis di bidang education, personal development, dan kembali ke Indonesia. Dan of course dibutuhkan sebuah keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah baik ke sesuatu yang belum ada tapi berpotensi, karena ini satu-satunya kesempatan untuk saya bisa memulai mendesain ulang lagi. Maka tadi ketika saya bilang nggak semua orang punya kesempatan, kalau kita punya kesempatan untuk memulai lagi, ini yang saya lakukan, memulai dari blank piece of paper dan mendesain ulang kembali. It's a risk taker. Nah, tapi prinsip saya satu, saya percaya bahwa semua hal yang saya dapatkan dalam hidup saya, kesuksesan itu bukan kebetulan. Dan kalau itu bukan kebetulan, berarti saya bisa menduplikasikannya kembali. Saya nggak tahu apakah Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan di dalam hidup ini semuanya apakah kebetulan, is it luck? Saya yakin enggak. Kalau itu bukan kebetulan, berarti sebenarnya Anda punya kemampuan untuk menduplikasikannya kembali. Itu yang saya yakini. Makanya saya berani untuk menjual bisnis saya yang di Singapura, kembali ke Indonesia, negara yang berbeda, industri yang berbeda, target market yang berbeda, dan memulai lagi dari nol. Again, as an entrepreneur, we need to take risk. Tapi as an entrepreneur, masih ingat mindset yang pertama? Forward thinking. Kita punya kemampuan untuk bisa melihat beyond than just the situation. Mungkin keadaannya kesannya kayak mulai dari nol, tapi di bayangan saya ini akan menjadi masa depan. Nah, kembali ke Indonesia, ini sekarang menjadi Riana Group. Tapi ini yang sekarang, ketika pertama kali mulai nggak seperti ini. Ada yang pernah mampir ke kantor kami? Yes, pernah ya, thank you. Oke, bersama para warrior, sekarang kita punya sekitar 125 full-time warriors. Ini kantor kami. Tapi di awal, kembali ke Indonesia, mulai lagi dari nol di garasi. Ini garasi rumah waktu itu di Green Garden. AC-nya masih sering bocor, listriknya seringkali nggak kuat, mati lampu. Dan karena ada PC, namanya juga kantor, bayangin tiba-tiba jegreng, ya kan? Terus kita nggak punya nggak punya genset, kan bukan kantoran, beneran seperti ini. Kalau Anda lihat RI tahun 69, ulang tahun ke 69, berarti tahun berapa? 2004. Setelah 16 tahun tinggal di Singapura, akhirnya saya dan Pak Alfa memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Mulai lagi dari nol, dari garasi.
Ini fotonya. Ada beberapa orang yang mungkin wajahnya familiar karena mereka yang benar-benar bekerja dengan saya dan Pak Alfa dari sejak dulu sampai hari ini. Dan yang menarik lagi, oke, ini yang satu hal ya. Hidup itu menarik ya. Saya selalu bilang, bukan berarti kalau kita punya goal, kita punya perencanaan, terus tiba-tiba sudah jadi gampang. Enggak. Seringkali ketika tadi yang bilang, wah mau skill up, mau mulai lagi, punya mimpi besar, I can guarantee you, hal yang paling pertama yang akan terjadi, hidup akan berikan sebuah ujian. Definitely. Tapi bersyukur, karena berarti it's so worth it. Hal itu begitu berharga. Sama aja kalau kalian mau masuk sekolah, universitas, masuk Universitas UI, perlu ujian nggak? Perlu. Karena itu menunjukkan siapapun juga yang masuk ke situ adalah orang-orang terpilih, asalkan kita bisa melewati ujiannya. Begitu juga, begitu mau lulus, pasti ada ujian lagi. Selalu akan ada seperti itu. Dan saya tahu ketika saya kembali ke Indonesia, pasti akan ada ujian. Dan ternyata betul. Di welcome, bukan dengan tepukan, bukan dengan bisnis yang keren, bukan dengan hal-hal yang sangat baik. Di welcome dengan banjir. Banjir. Ini contohnya. Apalagi kalau yang kalian tahu di Green Garden, wah ini banjirnya gila-gilaan luar biasa. Dan ingat tadi kantor saya di mana? Di garasi. Banjirnya segitu, apalagi masuk garasi, luar biasa. Dan saya masih ingat banget ini memorable karena tadi saya cerita ya, saya adalah orang yang sangat percaya namanya goal setting, merencanakan. Jadi ketika balik ke Indonesia, waktu itu hal yang dilakukan adalah kita pengen membuat goal setting. Goal setting pertama, semua orang karyawan warrior yang kita pilih itu saya pilih satu-satu. Saya bukan prefer yang wah kalau gitu kita rekrut 10 langsung, enggak, satu demi satu. Sampai sudah terkumpul kurang dari 10, mungkin sekitar 6 atau 7, pengen ngalamin goal setting. Goal setting, kita sudah plan, udah siap-siap di kantor, tiba-tiba banjir. Pada saat itu saya punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, wah banjir, ya udah deh, nggak usah deh, goal settingnya nanti aja deh. Mana mungkin dijalankan? Masuk akal dong, bener nggak? Gimana mau goal setting? Orang mau kerja aja nggak bisa. Tunda aja, nanti aja, bener kan? Ya. Tapi hidup itu pilihan. Dan saya tahu goal setting ini sesuatu hal yang sangat penting. Dan saya tidak akan pernah membiarkan kesulitan apapun atau apapun ujian yang hidup berikan kepada saya untuk menghentikan apapun juga yang saya ingin lakukan. Artinya, kalau saya dikasih ujian, saya akan usaha sungguh-sungguh sampai udah nggak ada jalannya baru saya akan menyerah. Mungkin itu bukan saya, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tapi kalau ada yang masih bisa saya lakukan, I will never give up. Saya akan selalu lakukan, saya akan terus lakukan. That's me, I will never give up. Jadi pada saat itu, kita pikir ya udah, jalan terus. Saya tanya sama Alfa, gimana nih goal setting? Jalan atau tunda? It's okay, kita jalankan. Gimana caranya? Ya udah cari tempat kering. Cari tempat kering di mana? Di mall. Gimana cara kita keluar dari tempat banjir-banjir gini? Ya udah, kita keluar aja, kita bawa apapun juga yang bisa dibawa untuk melaksanakan goal setting. Cuma perlu diri sama perlu laptop. Udah. Terus kita sewa perahu untuk keluar. Ini fotonya, itu rumahnya dan garasinya. Dan inilah yang kita lakukan. Kita memutuskan untuk tetap mengadakan goal setting itu, keluar dan tetap berjalan. Seperti saya bilang, asalkan saya terus berjalan, selalu akan ada harapan. Banjir ini nggak akan pernah bisa menghentikan saya. Ini adalah ujian. Saya sudah memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang sangat baik di Singapura. Masa kembali ke Indonesia cuma banjir aja, mau menyerah gitu aja? Mental seperti apa? Selama masih ada jalan, saya akan usaha. Dan itu, kita bawa laptop, itu Pak Alfa, saya ngevideoin, karena saya tahu suatu saat nanti ini akan jadi cerita yang bisa saya tunjukkan. Ini air yang kita lewati, menuju tempat yang kering. Dan kalau Anda lihat itu ada dua, itu adalah dua warrior juga yang udah berjalan di depan, yang sampai hari ini masih bekerja bersama saya. Yang satu namanya Sri, dia udah jadi GM yang menghandle finance. Yang satu
is my driver. Yang ketika pertama kali apply, nggak bisa mesti tik CV-nya pakai tulisan tangan, tapi hari ini dia bisa ngetik, dia bisa pakai komputer, dia bisa transkrip, dia bisa melakukan banyak hal, dan sampai hari ini masih bekerja bersama saya. Dua wajah yang sangat familiar, menerjang banjir bersama saya pada saat itu. Never give up. Mungkin kedengarannya gila, mungkin kedengarannya sederhana, tapi again hidup itu adalah pilihan. It's all about your mindset. Segitu mudahkah kamu menyerah dengan keadaan? Saya tidak mau begitu saja menyerah. Dan itulah mungkin hal yang kelima, yaitu highly committed. Highly committed. Seberapa komitednya kalian terhadap purpose, terhadap mimpi-mimpi, terhadap tujuan, terhadap everything yang memang kalian harapkan. Dan tadi saya bilang akhirnya goal setting kita di mall Puri Indah, lantai paling atas. Ini di food court, bukan sesuatu yang mewah, tapi sesuatu yang memorable. Cuma cukup kursi, laptop. Ini ada Pak Alfa yang ingin jelasin. Ini mimpi kita, ini yang akan kita capai. Mungkin kita bukan siapa-siapa, mungkin kita belum punya gedung yang megah, mungkin kita hanya bisa segini saja pada saat ini. Tapi ingat, masa depan kita jauh lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Itu yang kita yakini. Saya yang fotoin, karena saya tahu ini akan jadi cerita. Highly committed. Sesuatu hal yang mungkin terdengar simple, tapi tidak mudah. Karena di saat kita punya pilihan untuk menyerah atau terus melangkah, walaupun tidak mudah, yang mana yang Anda ambil? Kalau kita bicara tentang usaha, semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa, kalau itu mudah. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika Anda dihadapkan dalam sebuah situasi yang sangat susah, maukah Anda terus mencoba? Maukah Anda terus berusaha? Atau Anda menyerah? Itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk bisa mengerti yang mana yang bisa kita ubah dan menerima yang mana tidak bisa kita ubah. Highly committed. Dan akhirnya dari garasi kita bisa punya kantor di lantai 42 Soho Capital. Akhirnya kita bisa punya banyak program-program, mulai dari yang sederhana. Kita punya live camp buat anak-anak remaja, kids and teens. Dari sebuah garasi, akhirnya sekarang kita punya 12 cabang Mary Riana Living Center yang tersebar di Jabodetabek dan juga 2 di Surabaya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Tuhan sudah percayakan untuk saya dan seluruh warrior jalankan dan lakukan. Nah, jadi bukan hanya itu saja. Kalau misalnya ada yang bilang istilah bisnis udah jalan, foundernya jalan-jalan, ya kan? Lagi, buat saya memang suka travel, tapi hidup itu kan bukan hanya sekedar jalan-jalan, makan, shopping, tidur. Pasti ada lebih dari itu. Nah, makanya saya bersyukur sisa waktu yang saya punya, karena sekarang kalau bisnis educationnya itu sudah berjalan, udah ada GM yang menjalankan. I don't do operation anymore. Tapi yang sekarang saya lakukan dan luangkan waktu lebih banyak adalah Mary Riana as a content creator. Jadi saya keliling untuk bisa memberikan message. You can remember my purpose just now, to give to be significant and to testify my blessed life story. Mungkin orang bilang sebagai motivator, content creator, yang penting saya bisa menyampaikan message yang ingin saya sampaikan. Message kebaikan, message harapan, message senang kasih gitu, lewat konten, lewat buku, lewat film. Siapa yang pernah nyangka sebuah pengorbanan ternyata bisa menjadi kekuatan buat orang-orang yang mungkin sekarang sedang berjuang dan pernah mengalami hal yang sama. Dan dari situlah saya bersyukur karena saya memilih untuk mengikuti apa yang menjadi purpose di dalam hidup saya. Saya bersyukur karena saya tidak pernah menyerah di dalam keadaan yang tidak mudah, dan saya bersyukur saya bisa punya kesempatan untuk bisa melakukan apa yang saya lakukan hari ini dan membagikan kepada Anda semua. So, it's not easy, but it's worth it. Jadi kalau Anda sekarang berada dalam pilihan, it's not easy, trust me, it's worth it. Itu
sangat berharga. Dan oh ya, bukan hanya di offline tapi juga di online. Dan 6 sudah dibagikan. Yang ketujuh yang juga penting, dan yang ketujuh adalah openness. Oke, saya bilang openness. Oke, nah yang sama dengan openness adalah kemauan dan kemampuan untuk selalu terbuka terhadap ide-ide baru, terbuka terhadap bahkan orang-orang baru dan kemungkinan-kemungkinan baru. Oke, saya selalu membayangkan hidup itu seperti superhero mission. Kita harus tahu apa superpower kita, dan sometimes nanti hidup akan memberikan misinya. Ini tugas kamu. Sekarang, do you want to take up the job or not? Kalian mau menjalani, oke, I think this will be my next mission or not? Atau enggak, udah cukup segini aja, misinya lewatin berikut aja. That's my imagination ya, itu selalu saya bayangkan. Nah, dan kemauan dan kemampuan untuk bisa membuka pikiran, untuk bertemu dengan orang-orang baru dan berkolaborasi ini menjadi penting. Karena apa yang dulu kita punya bisa membawa kita sekarang, tapi apa yang kita punya belum tentu bisa membawa kita ke langkah berikutnya. Dan disinilah menurut saya it's a blessing juga. Kalau tadi bilang ke-20, ulang tahun ke-30, di ulang tahun saya ke-40 tepat terjadi di tahun 2020, tahun yang seperti tadi saya bilang, tahun yang sangat challenging dan sangat luar biasa. Disitulah akhirnya saya punya mimpi baru dan vision baru untuk bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Sama seperti ketika saya punya mimpi di ulang tahun 20, ulang tahun 30, terus terang pada saat itu sama sekali masih belum tahu seperti apa detailnya, seperti apa langkah-langkah rencananya. It's not gimana yang jelasinnya ya, nggak akan sejernih itu, oke? Tapi along the way itu akan menjadi jernih ketika kita melangkah dan berproses, sama kayak kita lagi ngumpulin puzzle, ya. Dan disitulah akhirnya ya Tuhan menunjukkan banyak kesempatan dan banyak cara, dan termasuk salah satunya mempertemukan saya juga dengan Coach Diti, ya. Akhirnya kita berdua sekarang membangun MDco, salah satu yang juga menjadi hal yang memang saya ingin fokuskan. Di salah satu video saya, jadi di ulang tahun saya ke-40 tahun 2020 kan saya buat video dan saya bilang untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Gimana caranya? Saya masih belum tahu seutuhnya, tapi satu hal yang saya tahu pada saat itu adalah saya bilang jawabannya adalah UKM. UKM itu yang menjadi saya fokuskan. Itu 2 tahun yang lalu loh, belum ada MDco, belum ada macam-macam. Tapi again, ketika kita percaya dengan tujuan kita, Tuhan akan menyediakan caranya dan kesempatan dan juga orang-orangnya. Nah, dari sinilah seperti yang kalian tahu, sekarang kita punya MDco, venture builder yang berfokus kepada para UKM and to help them how to build their first $1 million company. Kita ada MD Community, kita ada MD Conference, dan sekarang kita ada MD Accelerator. Dan saya yakin ada banyak hal lagi yang pastinya akan kita kembangkan dan juga kita sinergikan. Ya, jadi dari sinilah 7 hal yang tadi saya bilang menjadi satu hal yang selalu sangat konsisten, apapun bisnisnya, apapun kondisinya, apapun juga jenisnya, oke, itu masih tetap relevan. Dan semoga 7 mindset of an entrepreneur ini bisa bermanfaat, karena yang Anda dengarkan tadi ini bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi sesuatu yang saya ceritakan dari pengalaman saya, bukti nyata, dan bagaimanapun juga saya masih tetap yakin dan tetap lakukan sampai hari ini. Nah, jadi terima kasih juga buat semua yang sudah menjadi bagian dari MDco, baik itu MD Accelerator, baik itu juga MD Community. Ya, semoga 7 hal ini sekali lagi bisa bermanfaat dan mempersiapkan kita untuk tahun 2023. Mindset is important, itu yang harus kita jaga. Yang pertama, forward thinking, selalu berani dan bisa melihat ke depan. Jangan fokus kepada keadaan, tapi fokus kepada tujuan. Dan buatlah mimpi itu sebesar mungkin, bagikan sebuah magnet yang akan menarik kamu menuju ke sana. Yang kedua, action oriented. Ada banyak rencana, tapi rencana yang bagus adalah rencana yang dijalankan. Oke? Dan kunci dari action oriented adalah focus on progressions, not perfection. Progress lebih penting daripada perfection. Dan yang ketiga, ada yang masih ingat? Always learning. Always learning. Thank you. Oke, ingat
Ketika Anda take action, pasti makin lama makin sukses. Tapi when your level of success increase, don't forget your level of teachability juga harus increase. Ini harus sejalan, okay? Karena you'll never know what you don't know. Terus learning and always asking. Yang keempat, purpose driven. Thank you. Akan ada saatnya di mana hati kalian itu akan berusaha untuk keluar dan menyuarakan dan menarik kalian ke sesuatu tempat, ke sesuatu arah. Jangan abaikan, oke? Bisa jadi itu akan sungguh-sungguh menajamkan dan membawa Anda ke satu tujuan. Purpose driven. Percaya akan ada tujuan yang sesuatu yang luar biasa. Hidup itu harus bermakna, hidup itu harus berdampak. Yang kelima, risk taker. Oh, luar biasa tentuannya ya. Risk taker. Akan ada saatnya di mana kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus mulai lagi sesuatu yang baru mungkin. Kita mungkin harus, mungkin ke tempat yang baru, ke kota yang baru, punya partner yang baru, apapun itu. There's always a risk. Tapi ingat, ketika kita bertanding, gak dijamin menang. Tapi ketika kita tidak bertanding, sudah pasti kita akan kalah. Seorang entrepreneur sejati, dia akan memperhitungkan. Dan dia akan tahu, even if it's fail, they can always make it work. Walaupun itu gagal, pasti kita akan selalu punya cara untuk membenarkannya, untuk membuatnya lebih baik lagi. Okay? Yang keenam, highly committed. Apapun itu, stay committed throughout. Jangan berhenti ketika lelah, jangan berhenti ketika susah. Tapi berhentilah ketika kita selesai. Okay? Mata boleh basah, badan boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Setuju? Setuju. Ya, dan yang terakhir, openness. Tetap terbuka dengan kesempatan baru, dengan orang-orang baru, dengan hal-hal yang baru. Semoga apa yang baikkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sukses terus buat tahun 2023. Tapi always something new to learn. Thank you Thank you sharingnya. Dan kita actually sepertinya masih